Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak gimana caranya robot bisa jalan sendiri? Atau lampu bisa nyala otomatis? Nah, di bab ini kita bakal kenalan sama coding dan kecerdasan artificial atau AI. Yuk, kita mulai belajarnya dengan cara yang seru dan gampang dipahami. Oke teman-teman, di bab ini tujuan kita simple tapi seru. Setelah belajar, kalian akan bisa memahami apa itu coding dan apa itu AI. Menjelaskan bedanya coding dan AI yang lewat contoh sehari-hari, membuat algoritma sederhana, ngejelasin kenapa data itu penting buat AI, dan terakhir, menghubungkan coding sama AI ke dunia tadi sekitar kita. Jadi kita bukan cuma belajar teori, tapi juga ngeliat gimana ini kepake dalam hidup sehari-hari. Supaya lebih jelas, coba lihat peta konsep ini. Dari satu topik besar yaitu coding dan AI, kita bisa pecah jadi dua bagian utama, yaitu coding dan AI. Nah, dari situ bercabang lagi ke berbagai hal penting. Bayangin peta konsep ini kayak pohon besar, akar dan batangnya coding dan AI. Dari coding, tumbuh cabang, perintah, algoritma, dan program. Dari AI, tumbuh cabang, belajar, data, dan keputusan. Contohnya gampang, coding, tekan tombol on, lampu nyala. AI, lampu otomatis nyala sendiri waktu gelap. Sebelum jauh-jauh, kita kenalan dulu sama istilah kunci. Coding, bahasa perintah untuk komputer. Algoritma, langkah-langkah, rapi kayak resep mie instan. AI, kecerdasan artifisial. Komputer bisa belajar dan bikin keputusan sendiri. Data, bahan belajar buat AI. Nah, programmer, orang yang nulis coding. Dan robot, mesin yang bisa jalan otomatis dan coding dan AI. Pernah lihat robot yang bisa bergerak sendiri? Atau lampu yang nyala otomatis pas ruangan gelap? Itu semua bisa terjadi karena ada coding dan AI. Nah, di pelajaran ini, kita bongkar gimana caranya mereka bekerja. Sebelum kita bongkar materinya, coba pikirin tapi top. Apa yang muncul di kepala kalian saat dengar kata coding? Terus, kalau mau nyalain lampu lewat komputer, di mana cara ngasih perintahnya? Pernah lihat nggak HP bisa buka layar cuma dengan pengenalan wajah? Itu pakai apa ya? Terus robot penyedot debu kok bisa muter-muter sendiri tanpa nabrak? Rahasia pengapa ya? Ani punya robot mainan, tapi pas disuruh nyapu, robotnya diem aja. Robot kok diem? Budi bilang, robotnya butuh coding dulu supaya ngerti perintah kita. Setelah decoding, robot mulai jalan. Tiba-tiba, tanpa disuruh pun robot nyapu sendiri kalau kamar kotor. Ani heran. No, kok bisa? Itu kecerdasan artifisial atau AI. Jadi dia bisa belajar dan mutusin sendiri kapan harus nyapu. Baik, mari kita pahami bersama. Pertama, coding. Coding adalah bahasa perintah yang kita berikan kepada komputer. Sederhananya, kita menuliskan instruksi yang harus dijalankan. Misalnya, jika tombol on ditekan, maka lampu menyala. Komputer hanya akan menjalankan apa yang dituliskan secara langkah demi langkah. Jadi sebenarnya itu tuh kayak kita ngasih instruksi ke komputer. Bayangin aja kayak kamu nyuruh temenmu, kalau tombol on ditekan, lampunya nyala ya. Nah, komputer kalau gitu, dia cuma nurut sama instruksi yang kita kasih. Clear ya? Sekarang algoritma. Jangan keburu pusing dulu dan khawatir, ini tidak rumit. Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh yang mudah adalah memasak mie instan. Rebus air, masukkan mie, tunggu 3 menit, tiriskan, lalu tambahkan bumbu. Itu ada contoh algoritma sederhana. Algoritma itu simple banget. Cuma urutan langkah-langkah buat nyelesain masalah. Jadi itu udah algoritma. AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Sederhananya, AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin mampu belajar dari data dan mengambil keputusan sendiri, tidak hanya sekadar mengikuti perintah yang kita tulis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lampu otomatis yang bisa menyala sendiri ketika ruangan menjadi gelap.
robot vacuum cleaner yang dapat bergerak mengelilingi rumah, membersihkan lantai, dan menghindari rintangan tanpa harus kita arahkan secara manual. Jadi, AI membantu mesin menjadi lebih pintar dan mampu beradaptasi sesuai situasi. Perbedaan antara coding dan kecerdasan artificial dapat dilihat dari cara kerjanya. Coding adalah instruksi yang ditulis secara langkah demi langkah. Komputer hanya mengikuti perintah tersebut tanpa bisa berimprovisasi. Misalnya, lampu akan menyala hanya jika saklar ditekan. Sedangkan kecerdasan artificial atau kecerdasan buatan bekerja dengan cara berbeda. Kecerdasan artificial mampu belajar dari data yang dimiliki, sehingga komputer bisa beradaptasi dengan keadaan dan mengambil keputusan sendiri. Contohnya lampu otomatis yang dapat menyala ketika ruangan menjadi gelap tanpa perlu kita menekan saklar. Jadi, coding membuat komputer patuh pada perintah, sementara kecerdasan artificial memberi komputer kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri sesuai situasi. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas mandiri berikut. Tugas nomor 1. Tuliskan algoritma sederhana cara memasak mie instan. Jawabannya adalah 1. Rebus air sampai mendidih. 2. Masukkan mie ke air. 3. Tunggu 3 menit. 4. Angkat mie. 5. Tambahkan bumbu. Sekarang kita masuk ke tugas 2. Bayangkan kamu diminta membuat sebuah robot penyiram tanaman otomatis. Tuliskan perintah coding dan AI-nya. Untuk coding, robot hanya bekerja sesuai instruksi yang kita berikan. Misalnya, jika tombol on ditekan, maka robot akan menyiram tanaman, dan jika tombol off ditekan, robot berhenti menyiram. Sementara itu, dengan AI, robot bisa belajar dari data dan beradaptasi dengan kondisi. Misalnya, jika sensor mendeteksi tanah kering, maka robot akan otomatis menyiram tanaman. Namun, jika tanah masih lembab, robot tidak akan menyiram. Dari sini kita bisa melihat perbedaan penting. Coding membuat robot hanya patuh pada perintah. Sementara AI memungkinkan robot mengambil keputusan sendiri berdasarkan situasi. Tugas 3. Berikan contoh data yang dibutuhkan agar AI bisa membedakan apel dan jeruk. Agar AI dapat mengenali perbedaan antara apel dan jeruk, kita perlu memberikan data berupa ciri-ciri keduanya. Misalnya, warna kulit buah, bentuk buah, ukuran, tekstur kulit, dan bahkan rasa jika dimasukkan ke dalam data. Contohnya dia, apel biasanya berwarna merah atau hijau, berbentuk bulat, agak pipih, dan kulitnya halus. Sementara, jeruk umumnya berwarna oranye, berbentuk bulat penuh, dan memiliki kulit yang agak kasar. Dengan data seperti ini, AI bisa belajar untuk membedakan mana yang termasuk apel dan mana yang termasuk jeruk. Fakta menarik fun facts. Tahukah kamu, para coder punya semacam bahasa rahasia yang disebut bahasa pemrograman. Dengan bahasa ini, mereka bisa membuat komputer melakukan berbagai hal yang kita inginkan. Lalu, ada juga hal yang menarik tentang AI. Ternyata, AI tidak hanya bisa mengambil keputusan, tapi juga bisa membuat karya seni, misalnya menghasilkan lukisan atau bahkan menciptakan musik. Dan satu lagi, orang yang menulis coding disebut programmer. Siapa tahu, suatu hari nanti kamu juga bisa mencari salah satunya. Rangkuman. Coding adalah cara memberi perintah ke komputer dengan bahasa pemrograman. Sedangkan AI adalah bagian coding yang lebih canggih karena bisa belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan sendiri. Dengan mempelajari coding dan AI, kita melatih cara berpikir logis, kreatif,
serta siap menjadi pencipta hebat di masa depan. Jadi, coding itu ibarat kita ngasih instruksi jelas ke komputer. Sedangkan AI bikin komputer bisa mikir sendiri. Dua-duanya penting banget di era teknologi sekarang. Siapa tahu suatu hari nanti kalian jadi pembuat teknologi yang dipakai jutaan orang. Semangat terus belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.